Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang hijrah dan pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa itu, khususnya dalam rangka persiapan perjalanan panjang kita dalam kehidupan dunia ini untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sampai pada apa Pak tadi Pak? Oke, ya. Ke selatan dulu tadi ya. Oke. Baik, jadi coba kita bisa bayangkan, Allah itu memerintahkan Nabi untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian Rasulullah SAW itu dengan kecerdasannya menafsirkan perintah hijrah itu dengan perencanaan yang matang. Dan ini yang ingin saya garis bawahi, Pak. Ya, bahwa memang orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang cerdas. Bukan hanya sekedar orang yang emosional saja. Karena kalau emosional, emosi itu sifatnya sementara. Semangat itu sifatnya sementara. Coba kalau Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah pakai emosi. Emosi itu cepat banget hilangnya, Pak. Ya, kalau nggak percaya, ya kita atau sebagian dari kita mungkin pagi hari emosi marah, siang sudah hilang marahnya. Gitu ya. Apalagi kalau menempuh perjalanan seperti itu hanya menggunakan emosi, nggak menggunakan ilmu, nggak menggunakan perencanaan. Ya, dan perjalanannya sangat jauh dan melelahkan. Mekah Madinah kurang lebih itu sekitar 500 km. Rata-rata perjalanan orang hari itu satu hari 50 km. Rata-rata itu sudah plus istirahatnya. Karena mereka punya kebiasaan tidak melakukan safar di malam hari. Ya, jadi 500 kilo itu berarti kalau per harinya 50 kilo, maka akan ditempuh dalam waktu 10 hari. Dan ternyata tepat 10 hari, Pak. Dan itu direncanakan oleh Nabi. Maka kalau nggak ada perencanaan, babnya hanya emosi saja, semangat, hijrah, berangkat, tapi nggak dibekali dengan ilmu yang cukup, maka pasti nanti ujian di jalan hijrah itu akan menggugurkan semangat kita, akan mencabik semangat kita. Oke, jadi begitu cerdasnya Rasulullah SAW mengatur strategi untuk melakukan hijrah. Mekah ke selatan dulu beliau, padahal Madinah ada di utaranya Mekah. Oke, dan tidak hanya ke selatan, ya, karena beliau dari rumah itu keluarnya nanti malam hari diabadikan oleh Allah dalam Quran surat Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Itu cerita hijrahnya Nabi ketika keluar rumah. Oke, ketika keluar rumah di malam hari sudah ada orang-orang yang berjaga di depan Nabi untuk mengeksekusi Nabi pada malam hari itu. Ya, maka Rasulullah SAW ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan min baini aydihim saddan, di depan mereka ada penutup, wa min khalfihim saddan, dan di bawah mereka ada penutup, di belakang mereka ada penutup. Jadi Quran mengatakan di depan mereka ditutupi. Artinya kalau mereka itu melek, matanya berjaga, nggak tidur loh itu. Ya, jadi orang-orang musyrikin al-gojo itu nggak tidur, matanya melek terjaga. Tapi cuma di depannya dikasih penutup oleh Allah. Jadi kalau Nabi lewat depan nggak kelihatan. Wa min khalfihim saddan, dari belakang juga dikasih penutup. Artinya kalau mereka nengok ke belakang begini, lihat Nabi berjalan di belakang mereka nggak bisa melihat. Dan ini hebatnya bahasa Quran. Yang disebut depan sama belakang, cuma sisi kanan sama sisi kiri nggak disebut, Pak. Artinya kalau Nabi lewat dari samping mereka bisa melihat. Ya? Makanya Quran kemudian mengatakan fa'aghshaynahum, lalu kami tutupi mereka dari segala arah.
fahum la yubsirun. Maka dengan begitu Nabi Muhammad mau lewat depan mereka, kanan mereka, kiri mereka, belakang mereka, nggak akan bisa mereka lihat. Padahal mereka tidak tidur. Jadi mereka melek, mereka terjaga, tapi tidak melihat Nabi yang lewat di depannya. Kenapa? Ada hijab. Siapa yang buat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, diatur perjalanan malam hari. Nabi dengan Abu Bakar naik kendaraan. Dan untuk ini juga strategi juga. Dan ini menunjukkan kecerdasan Nabi dan kepekaan Nabi. Akan apa? Akan dunia intelijen. Nabi sangat memperhatikan itu, ya. Dan nanti kita bisa baca dalam kisah-kisah Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau perang Badar. Ketika perang Badar itu kan jumlah pasukan Muslim hanya 314, tapi Nabi nggak ngerti jumlah musuhnya berapa, Pak. Makanya nanti Nabi itu melihat di mana tempat orang-orang musyrikin itu mendirikan tenda untuk istirahat. Kemudian nggak jauh dari situ. Ya, ketika mereka sudah pergi, nggak jauh dari situ Rasulullah SAW melihat ada penggembala domba. Penggembala domba itu pada zaman itu ngerangkep tugas menjadi mata-mata. Mereka dapat duit dari ngasih informasi, Pak. Ya, jadi penggembala domba pada zaman itu ngerangkep tugas jadi intelijen, pemberi informasi. Makanya Nabi nggak ngerti jumlah musuh. Tapi Nabi cuma nanya kepada penggembala domba, berapa jumlah mereka? Banyak banget. Wah, banyak, ini harus ditentukan. Untuk apa? Untuk ngatur strategi di perang Badar. Oke, kemudian Nabi cuma bertanya, berapa ekor unta yang mereka sembelih? Mereka mengatakan, mereka sekali makan itu nyembelih 10 ekor unta. 10 langsung dikalkulasi oleh Nabi, 1 ekor unta itu cukup untuk 100 orang. Kalau mereka nyembelih 10 berarti mereka kurang lebih 1000 orang. Itu kecerdasannya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Nabi itu bukan sosok yang sporadis, Pak. Ya, bukan sosok yang gerusa-gerusu kalau bahasa kita, tapi semua diatur, semua di-planning, semua direncanakan dengan matang, dengan rapi. Oke, karena Rasulullah SAW dari rumah ke selatan naik kendaraan, dan kendaraan itu pasti menyisakan jejaknya. Dan orang-orang musyrikin Mekah itu juga orang yang sangat peka dengan tema intelijen, sangat peka, Pak. Maka untuk menghapus jejak itu, Abu Bakar mengutus pegawainya, namanya adalah Amir bin Fuhairah, untuk membawa kawanan domba milik Abu Bakar berjalan di belakang kendaraan Rasulullah dan Abu Bakar, sehingga telapak kaki domba itu menghapus jejak telapak kaki unta milik Rasulullah dan Abu Bakar. Nggak kelihatan. Orang mereka akan baca, oh ini telapak kaki kuda, domba. Oke, sampai pada akhirnya Rasulullah SAW harus menaiki Gua Thur, naik ke Gunung Thur. Oke, Amir bin Fuhairah diminta oleh Abu Bakar untuk menggembala domba di bawah Gunung Thur atau di bawah Gua Thur itu, Pak. Gembalanya di situ itu. Kenapa? Kalau sudah naik ke gunung, maka gunung di sana itu berbatu cadas. Jadi unta semuanya ditaruh di bawah. Oke, sehingga ketika Rasulullah berjalan napak ke atas, telapak kakinya nggak akan kebaca. Ya, itu strateginya, Pak. Perencanaannya matang. Jadi pagi hari ada perintah hijrah, siang hari ketemu Abu Bakar, malam hari berangkat, tapi dengan perencanaan yang matang. Dan itu menunjukkan mentalitas dan kecerdasan Rasulullah Muhammad SAW. Ya, ketika Rasulullah SAW ada di atas dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka Amir bin Fuhairah itu punya tugas. Tugasnya apa? Tugasnya adalah memerah susu domba untuk diberikan kepada Nabi dan Abu Bakar setiap malam. Gitu ya, karena susu pada hari itu makanan pokok, Pak. Selain juga daging yang dikeringkan. Ya, jadi memerah susu domba kemudian malam diantar, ya, sebagai konsumsinya Rasulullah sama Abu Bakar. Ya, dan tidak hanya itu.
Kita mengetahui bahwa nanti ada putranya Abu Bakar, namanya adalah Muhammad bin Abi Bakar. Muhammad bin Abi Bakar itu yang diminta oleh Abu Bakar setiap malam ba'da Isya itu jalan dari rumah menuju ke Gua Dzur, nggak boleh ada yang membuntuti dari belakang, nggak boleh ada yang mencurigai, hanya untuk mengabarkan isu tentang pengejaran Nabi yang hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Isunya masih hangat dibicarakan atau tidak? Kalau masih hangat dibicarakan, maka Nabi masih akan tetap bertahan di Gua Dzur. Ya, hari pertama ngasih kabar, wah, jadi trending topik di kota Mekah. Apa? Pengejaran Nabi ke kota Madinah. Dibuat sayembara, siapa yang bisa nangkep akan dapat hadiah. Hari kedua dikabarkan oleh Muhammad bin Abi Bakar, isunya masih hangat. Karena isunya masih hangat, maka Nabi dan Abu Bakar menunda perjalanan dulu, tinggal di Gua Dzur. Hari ketiga baru kemudian putranya Abu Bakar mengabarkan kalau hari ini trending topiknya bukan lagi pengejaran Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Ya, sudah bukan itu yang jadi trending topik, Pak. Karena sudah nggak jadi lagi trending topik di kota Madinah, maka ini waktunya untuk melanjutkan perjalanan dari kota Mekah ke kota Madinah, memulai perjalanan hijrah. Ya, dan nanti tidak hanya itu, nanti untuk urusan makan, karena kalau Rasulullah Muhammad SAW di sana itu Nabi itu masak, Nabi bakar-bakar, maka itu akan sangat gampang tercium oleh intelijen Quraisy, Pak. Bekasnya itu kelihatan. Dan bahkan mereka punya kepekaan untuk bisa mencium dalam radius sekian kilometer. Itu kemampuan, Pak. Dan bahkan orang kayak Abu Bakar tuh punya ilmu namanya ilmu qiyafah. Jadi kalau melihat telapak kaki orang begitu itu, makanya mereka harus hati-hati banget untuk menapakkan kaki sekalipun. Karena begitu melihat telapak kaki saja, orang kayak Abu Bakar tuh ngerti, wow, ini keluarga Bani Fulan. Dan orang-orang Quraisy juga mengetahui, Pak. Makanya telapak kakinya Nabi itu ketika nginjak ke tanah, Quraisy tuh ngerti, ini kakinya Muhammad ini. Gitu ya, dan itu ilmu namanya adalah ilmu qiyafah. Ya, dan bahkan nanti bukan hanya baca telapak kaki ini punya Bani mana. Ya, ini telapak kaki kabilah A, ini kabilah B, kabilah C. Coba bayangkan, Pak, orang punya database tentang model telapak kaki, coba. Ya, dan itu nggak pakai komputer, Pak, pakai analisa. Oh, ini telapak kakinya Bani Hashim nih, keluarga Muhammad ini. Nah, itu. Jadi secanggih itu. Makanya nanti mereka untuk ngecek anak ini keturunan siapa, ya tinggal ditempelkan anak itu dengan bapaknya. Kayak Zaid bin Harithah ya dengan anaknya Usamah bin Zaid, karena Zaid bin Harithah itu putih kulitnya, anaknya Usamah bin Zaid hitam, Pak. Maka orang-orang mengatakan ini bukan anaknya Zaid ini. Ya. Jangan-jangan ini dengan yang lain. Makanya sama ahli qiyafah dipanggil oleh Nabi, ditempelin kakinya begini. Wow, ini memang Zaid bin Harithah di kakek yang kesekian itu memang perawakannya hitam. Itu. Dan ini sah anaknya Zaid. Jadi secanggih itulah kurang lebih. Makanya Nabi untuk urusan telapak kaki hati-hati, Pak. Ya, makanya saya sampaikan ini hijrah itu saya membaca kecerdasan seorang Rasulullah Muhammad SAW ya dalam menerjemahkan perintah untuk hijrah. Nah, itu. Baik, nanti Asma binti Abi Bakar itu malam hari keluar ngirim makanan. Oke, ngirim makanan dari Mekah sampai ke Gua Dzur. Gua Dzur itu tinggi, Pak. Dan Asma itu perempuan. Gitu ya. Jalan ngirim makanan kepada Nabi. Oke, jadi susu diantar oleh Amir bin Fairah, makanan diantar oleh Asma binti Abi Bakar, kemudian berita diceritakan, disampaikan oleh putranya Abu Bakar, Muhammad bin Abi Bakar.
Oke, begitu Muhammad bin Abi Bakar sudah mengatakan Mekah sudah tenang, nggak lagi ngobrolin isu tentang pengejaran Nabi ke kota Madinah, baru Rasulullah SAW memutuskan untuk berangkat hijrah. Jalan yang ditempuh dari Mekah ke Madinah adalah jalan yang tidak biasa dilalui oleh musafir. Dan tidak hanya itu, nanti menariknya Pak, antara Nabi Muhammad sama Abu Bakar itu dalam urusan pakaian nggak ada bedanya. Jadi pakaiannya sama, tidak menunjukkan Nabi pakaiannya kelihatan lebih mewah daripada Abu Bakar, tidak. Dan itu bagian dari strategi. Ya, itu bayangkan Pak, pakai baju saja ada ilmunya. Karena nanti begitu yang satu lebih mewah daripada yang satunya, orang pasti lihat ini pimpinannya, ini anak buahnya. Begitu jalan dengan baju yang kualitasnya sama, orang nggak bisa bedakan mana yang pimpinan, mana yang bukan. Makanya nanti Rasulullah ketika ada di Kuba, jadi nanti Nabi itu sampai ke Kuba hari Kamis. Kuba itu Masjid Kuba yang kalau kita umroh biasanya ada city tour ke Masjid Kuba itu Pak. Ya, paling hanya 2 atau 3 kilo dari kota Madinah, itu nggak jauh lah yang jelas. Oke, nanti Rasulullah itu ada di Kuba dulu, istirahat sekitar 4 hari di Kuba, baru kemudian mendirikan masjid, namanya sekarang jadi Masjid Kuba, itu masjid pertama dalam Islam yang dibangun oleh Nabi ya. Ya kalau masjid pertama di muka bumi ya Ka'bah itu. Bangun Masjid Kuba itu, cuma begitu Rasulullah SAW datang di Kuba itu Pak, di Kuba itu, maka kalau ini Masjid Kuba di depan kita, ini kiblatnya ya kayak gini nih, kita ada di depannya sana itu Pak. Oke, maka kalau kita nengok ke kiri dari Masjid Kuba itu ada kebun kurma. Di zaman Nabi itu juga kebun kurma. Kuba itu adalah wilayah pertanian paling strategis, makanya dulu Kuba itu banyak dihuni oleh orang Yahudi, dikuasai sama Yahudi Pak. Oke, kalau dari ini Masjid Kuba kita nengok ke kiri itu ada kebun kurma, disebut di sana ada masjid namanya Masjid Dzullah. Dzullah itu artinya apa? Dzullah itu artinya payung atau teduhan atau bayang-bayang. Kenapa disebut ada masjid atau musola Dzullah di situ? Ada kebunnya disebut kebun Dzullah di situ karena ketika Rasulullah Muhammad SAW datang di Kuba, orang-orang tuh nggak ngerti ini yang Nabi mana, yang sahabatnya yang mana. Dan itu strategi Pak. Jadi orang-orang Kuba, orang-orang Madinah yang sudah Islam itu bahkan wajahnya Nabi itu yang mana itu nggak tahu Pak. Kenapa? Nah ini Rasulullah SAW ya bajunya ya baju sebagaimana yang lainnya, nggak kemudian kelihatan lebih daripada yang lainnya, tidak. Oke, nah baru mereka ngerti, oh Rasulullah itu yang dipayungi itu ketika Rasulullah merasa kepanasan, lalu Abu Bakar berdiri mengambil surbannya, kemudian dipayungkan di atasnya Nabi, makanya disebut Dzullah tadi itu. Baru oh yang dipayungi itu loh pimpinannya, itu loh Rasulullah. Jadi saya membayangkan bahkan hijrah itu di dalam urusan harus pakai baju yang mana itu juga jadi bagian dari perencanaan yang difikirkan matang oleh Rasulullah Muhammad SAW. Gitu ya. Maka ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktunya tinggal 5 menit. Ini sebenarnya pelajaran mahal bagi kita ya, kita yang hari ini juga akan melakukan 2 hijrah juga Bu. Ya, 1 hijrah tempat. Ya, kalau Nabi dulu dari Mekah ke Madinah, maka kita juga akan melakukan hijrah tempat, yaitu dari dunia menuju ke akhirat. Itu pindah dari satu tempat ke tempat berikutnya. Oke, maupun kita juga melakukan hijrah makna yang kedua, yaitu
meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, menuju apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu hijrah hati. Oke, jadi fisik kita nanti akan melakukan hijrah, perpindahan tempat. Hati kita di dunia ini pun juga harus melakukan hijrah. Maka dalam mengerjakan dua hijrah itu, hijrah hati ketika kita di dunia, dan hijrah tempat ketika kita pindah dari dunia menuju ke akhirat, maka itu semuanya perlu kita buat perencanaannya dengan matang. Ya, kenapa? Oke, kita akan bicara hijrah tempat dulu karena sesuai dengan perjalanan menuju surga. Kita harus mengetahui bahwa perjalanan hidup kita ini adalah safar. Safar dari dunia kita akan pindah ke akhirat. Oke, dan kita akan berjalan menuju ke sana, Pak. Kita akan berjalan menuju ke sana. Saya ingin bertanya kepada jamaah sekalian, kalau jamaah semuanya ya, tanggal 29 Juni mau berangkat ke Spanyol, ke Andalusia, atau berangkat ke Turki, atau berangkat ke umroh, kira-kira persiapannya dari hari kapan? Minggu 29 Juni berangkat. Kira-kira ibu-ibu, ini taruhlah di sana lagi musim dingin, taruhlah ya di akhir tahun, Desember, Januari, Februari lagi musim dingin, itu kira-kira nyiapinnya yang mau dibawa ke sana itu dari kapan? Dari sehari sebelumnya, Bu? Wes, malah sebulan sebelumnya. Ya. Sebulan sebelumnya wes ibu-ibu ribet, Pak. Ya, ini musim dingin, kita nggak punya long john ini ya. Ya, kita beli long john dulu. Long john itu apa? Ya, siap-siap semuanya. Habis gitu wes nyiapin apa lagi, dan pasti yang kita masukkan ke dalam koper itu adalah apa yang kita butuhkan ketika kita ada di Spanyol, ketika kita ada di Turki, atau ketika kita ada di Mekah dan Madinah. Pasti tidak mungkin yang nggak akan kita gunakan di sana kita masukkan semuanya ke dalam koper, kan itu ya. Bahkan ibu-ibu lebih detail lagi. Hari pertama lihat itinerary. Oh, hari pertama ke Masjid Cordova, itu contohnya. Oh, ke masjid kostumnya pakai yang ini. Hari kedua ke Istana Alhambra, itu contohnya. Oh, hari kedua kostumnya pakai yang ini, outfitnya. Karena sangat perhatian banget, jangan sampai salah kostum. Nah, itu ya. Oke, jadi sampai serapi itu, Pak. Dan bukan hanya itu, bahkan plastik kresek. Suami bilang, ngapain ke sana bawa kresek? Ini kresek. Jadi kalau baju kotor dilipat, masukkan ke sini. Sampai serapi itu, sampai sedetail itu. Orang nyiapin mau berangkat dari dunia ke dunia, Pak. Ya, orang cuma mau pindah dari dunia ke dunia, persiapannya kayak begitu. Dan dia harus memastikan yang dimasukkan ke dalam koper itu adalah apa yang dibutuhkan di sana. Obat-obatan. Nah, ini pokoknya ya nanti kalau meriang-meriang sudah ada paracetamolnya. Kalau apa sakit gigi, kambuh, mana dingin-dingin, ya sudah ada ini, cari yang paten sekalian. Jadi minum saat ini, nanti 1 jam lagi sudah nggak nyut-nyutan. Dan itu ya, kalau kaki pegel-pegel bawa ini, semua hal yang akan terjadi di sana kita prediksi dan kita siapkan. Itu namanya orang merencanakan perjalanan. Itu namanya orang merencanakan perjalanan, dan kita akan melakukan perjalanan menuju akhirat, Pak. Maka kalau perjalanan dari dunia ke dunia, serapi itu perencanaannya, ini adalah perjalanan dari dunia ke akhirat. Kalau perjalanan dari dunia ke dunia yang kita akan balik ke tempat kita, ke dunia lagi, ke kampung halaman kita, dari Indonesia ke Spanyol, balik ke Indonesia lagi, maka seperti itu kita menyiapkannya. Lalu bagaimana dengan perjalanan yang dari dunia ke akhirat dan kita tidak akan balik ke dunia lagi walaupun hanya 1 detik?
maka pasti semuanya harus direncanakan. Yang masuk ke dalam koper yang akan kita bawa untuk ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu, dan berbekallah kalian, kumpulkan bekal, masukkan ke dalam koper perjalanan kamu. Yang kita bawa ke situ pasti apa yang itu kita butuhkan di sana. Yang enggak kita butuhkan di sana, ya berat-beratin. Semua harus direncanakan. Ya. Jadi kita mulai berpikir, harus berpikir tentang itu, Pak. Dan itu nggak perlu nunggu aku tak nyiapin perjalanan untuk menuju akhirat kalau sudah lewat 60 tahun aja, nggak harus, Pak. Ya usia 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, semuanya harus punya kesiapan untuk itu. Ya, makanya di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi sering sekali iman kepada hari akhir, jelasnya tujuan hidup kita itu yang kemudian sering diiringkan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari akhir itu paling banyak disebut dalam Quran. Hampir tiap halaman itu ada iman kepada hari akhir. Dan iman pada hari akhir adalah tema kedua dalam muatan pelajaran yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat sejak pertama kali Nabi Muhammad diutus jadi Nabi, dan itu menjadi tema terakhir yang digunakan untuk menutup Quran. Ya kan, Pak? Jadi Quran itu pembukaannya surat Al-Alaq, ya, alla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a, inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema kembali kepada Allah ada di surat yang pertama kali Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Alaq. Dan tema tentang hari akhir itu menjadi ayat terakhir yang turun dibawa oleh Jibril kepada Nabi Muhammad, yang setelah itu nggak ada lagi ayat yang turun. Apa? Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Jagalah dirimu untuk menghadapi hari di mana di hari itu kamu dikembalikan kepada Allah. Jadi Quran itu dari pembukaan sampai penutupan, ya, itu kita diingatkan untuk prepare, persiapan, ngumpulin bekal, ya, dalam menempuh perjalanan panjang kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mentalitas kita hidup di dunia ini ya harus mentalitas musafir, Pak. Bukan mentalitas mukim, karena kita semuanya akan meninggalkan sini. Kalau mentalitas kita mentalitas mukim, maka yang terjadi adalah kita akan memakmurkan dunia dan kita akan lupa untuk memakmurkan tujuan hijrah kita, yaitu akhirat. Akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi begitu mau mati takut. Kenapa takut? Karena di sana belum bangun istana, belum bangun surga, belum nyiapin amal. Gitu ya, makanya para ulama ditanya, kenapa sih orang itu pada takut mati? Ulama itu mengatakan bahwa orang itu banyak takut mati. Kenapa? Karena dia makmurkan tempat yang akan dia tinggalkan dan dia lupa tidak bangun tempat yang akan dia tuju. Ya, maka mentalitas musafir itu harus kita pakai dalam kehidupan dunia ini. Oke, Nabi Muhammad mengatakan sebagai penutup, ya aku ini di dunia kayak orang yang duduk di bawah pohon berteduh di siang hari. Namanya berteduh di bawah pohon itu, ya pilihannya cuma dua. Dia ditinggalkan oleh teduhnya pohon itu atau dia yang meninggalkan pohon itu, Pak. Pilihannya hanya itu. Ya, dan secepat itulah kurang lebih. Coba nanti dihitung, Pak. Dihitung kira-kira, mohon maaf, kalau ini ada pohon, oke, kemudian ini ada bayangan matahari di barat di sini, ya. Taruhlah kita berteduh di sini, Pak. Oke, kira-kira hilangnya bayangan itu menaungi kita itu butuh waktu berapa menit? Jadi itu menunjukkan betapa cepatnya kita berteduh di bawah pohon, betapa cepatnya kita ada di dunia ini. Dan itu dibanding akhirat. Akhirat itu seharinya khamsina alfa sana. Seharinya adalah berapa? 50.000 tahun, Pak. Sehari itu. Ya, maka coba nanti dikalikan sendiri. Kalau sehari 50.000 tahun, ya khamsina alfa sana,
maka ya berarti kalau 50.000 tahun itu berarti dibagi 12 ya, karena satu tahunnya ada 12. Pokoknya coba nanti dihitung Pak, sampai nanti kita ketemu 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun atau 100 tahun lah hidup di dunia itu, kira-kira kalau dibuat rasionya dengan satu hari yang ada di sana itu berapa detik? Nah itu ya, itu kalau kita buat rasionya dengan 50.000 tahun yang ada di sana ya, karena ini berarti sehari 50.000 tahun, berarti itu sehari loh, berarti dibagi 24. Oke, berarti dibagi 24 karena sehari ada 24 jam. Oke, nah misalnya setelah dibagi 24, maka nanti berarti per jamnya berapa tahun? Oke, nah nanti dibagi 60 karena satu jamnya ada 60 menit. Per menitnya itu berapa tahun? Dan 100 tahun itu hidup di dunia 100 tahun, nggak ada 1 menit di akhirat itu. Gitu ya. Maka ini adalah kehidupan yang mesti kita rencanakan, mesti kita siapkan ya, seperti Rasulullah SAW menyiapkan perjalanan hijrahnya dari kota Mekah ke Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Alhamdulillah, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah mendengarkan